Saudara dan saudari yang saya kasihi, mengapa kajian seperti ini menjadi penting buat kita semua? Karena secara faktual, tidak banyak orang yang sungguh-sungguh memegang teguh Pancasila sebagai satu jalan spiritual. Tidak banyak warga dari bangsa ini atau negara ini yang sungguh-sungguh menjalankan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita harus mengakui apa adanya. Sebagian orang masih bersikap verbalistik, masih sebatas membicarakan Pancasila, tetapi tidak menghayatinya dengan sungguh-sungguh. Sebagian orang bahkan sudah mulai melupakannya karena dianggap ini adalah ideologi yang bertentangan dengan keimanan mereka. Nah, kita membutuhkan keberadaan orang-orang yang mengerti betul apa itu Pancasila, yang bisa menjalankan nilai-nilai luhurnya, dan tentu saja pada saat yang bersamaan membangkitkan kembali kesadaran banyak orang akan pentingnya Pancasila sebagai jalan spiritual bagi bangsa Indonesia. Maka kita tidak akan pernah lelah untuk terus berupaya berjuang agar kita sendiri semakin Pancasilais, dan semakin banyak orang juga peduli bahwa nilai-nilai Pancasila ini perlu untuk di dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebuah pertanyaan yang pasti juga pernah muncul di benak Anda. Emang bisa apa sih yang namanya rakyat jelata kayak kita? Emang kita bisa berkontribusi apa untuk negara dan bangsa ini? Tanpa kita memiliki kekuasaan, tanpa kita juga memegang banyak uang, gitu ya. Itu pertanyaan yang bagus dan harus dijawab dengan tepat. Karena kalau kita sungguh-sungguh bisa menjawab pertanyaan tadi, itu akan membakar semangat perjuangan kita. Sehingga kita tidak lagi punya keraguan bahwa apa yang kita jalani sesungguhnya bisa sangat berguna. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Di dalam hukum semesta, hal yang paling menentukan bagi keberhasilan sebuah perjuangan yang suci adalah keberadaan orang-orang yang punya hati yang murni, orang-orang yang terpanggil untuk memberikan yang terbaik, orang-orang yang kemudian punya kesadaran turut berkontribusi di dalam perjuangan suci itu dengan setulus-tulusnya, mengikuti hukum kosmik ini. Tidak terlalu penting orang itu dari latar sosial yang mana. Tidak terlalu penting orang itu adalah orang besar, orang hebat, orang terkenal. Karena bolak-baliknya yang dipentingkan adalah kualitas dari jiwa yang turut dalam perjuangan suci ini. Jadi tidak masalah kita ini menjadi bagian dari rakyat jelata. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh terpanggil untuk turut serta memperjuangkan perubahan di negara ini, kita sungguh-sungguh terpanggil untuk membuat negara ini semakin berdikari, semakin berdaulat, dan semakin kembali kepada jati dirinya. Di satu sisi itu akan memberi makna hidup pada kita.
Di sisi lain justru itulah sebetulnya yang menjadi kunci keberhasilan. Di sini kita semua memang harus melampaui penalaran yang sempit. Kita semua harus melampaui segala pembatasan oleh pikiran kita. Kalau kita hanya pakai pendekatan penalaran yang umum gitu ya, kita pasti akan berpikir bahwa untuk mencapai kemenangan itu atau mencapai keberhasilan itu, maka perjuangan harus dilakukan oleh orang-orang yang besar ya. Orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya kekayaan luar biasa. Tetapi bukan begitu cara bermainnya semesta. Kita harus sadar dan mengerti bahwa selalu ada kekuatan adikodrat yang itu berperan dalam segala peristiwa. Maka itulah yang disimbolkan oleh istilah yang populer dari perjuangan di tahun 45 ke belakang, bahwa hanya dengan modal bambu runcing para leluhur kita, para pendahulu kita berhasil mengalahkan sekutu ya yang dipersenjatai dengan segala persenjataan modern. Bisa jadi kenyataan sungguhnya enggak sesederhana itu. Tetapi yang mau disampaikan adalah kita ini tidak diberi tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang di luar kapasitas kita. Kalau Anda memang terpanggil untuk berjuang, maka berjuang saja. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Karena pada akhirnya yang menentukan keberhasilan itu bukan hanya kekuatan kita sebagai manusia. Bukan hanya kekuatan manusiawi kita yang jelas penuh dengan keterbatasan. Tetapi kekuatan adikodrati itu pasti mengiringi siapapun yang punya hati yang murni. Kekuatan adikodrati itu pasti menggenapi segala hal terbaik yang sudah kita lakukan. Jadi saudara dan saudari yang saya kasihi, jangan kecil hati dengan segala keterbatasan kita. Jangan kecil hati dengan kenyataan bahwa kita ini adalah tidak lebih dari rakyat jelata. Jangan kemudian kita menjadi gentar dan ragu bahwa orang-orang yang pengen merusak negara ini justru punya banyak kekuatan, kekuasaan, dan seterusnya. Sekali lagi, nilai-nilai kejuangan kita itu terletak kepada ketulusan, keterpanggilan, semangat untuk memberikan yang terbaik, yang kemudian ditindaklanjuti dengan kepasrahan total. Kemantapan bahwa pada akhirnya pasti datang yang namanya momen kemenangan. Pasti ada yang namanya keajaiban. Ketika kekuatan adikodrati, kekuatan tanpa batas itu bekerja menggenapi apa yang sudah kita lakukan. Dan ini jelas butuh momentum. Maka yang harus kita lakukan hanyalah ketekunan dalam berjuang, kesabaran dalam meniti proses. Jangan gerasa-gerusu, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu masang target harus tahun sekian, ya, berhasil. Sekali lagi yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik, meniti segenap proses dengan sukacita, memberikan apapun yang memang kita sanggup tanpa pamrih yang egois. Nah, di sini jelas menjadi sangat penting bagaimana kualitas dari diri kita sendiri yang menjadi garda depan dari perjuangan ini. Perjuangan ini akan kehilangan makna agungnya, makna luhurnya, kalau kita kemudian masih sibuk dengan ego kita, masih sibuk dengan sisi gelap kita, kita masih hanyut di dalam drama-drama receh yang kita ciptakan sendiri. Perjuangan suci itu akan kehilangan maknanya kalau kemudian kita tidak sungguh-sungguh memahami bagaimana mestinya
seorang pejuang itu berpikir, berkata, dan bertindak. Pada titik ini, kalau kita memang sungguh-sungguh mau memperjuangkan sesuatu yang agung untuk negeri dan bangsa ini, dan kita mengerti bahwa dasar negara dari Republik Indonesia ini adalah Pancasila, hal yang kemudian paling penting kita lakukan adalah kita berupaya terus-menerus menjadi semakin Pancasilais. Kita harus menjadi contoh nyata dari orang-orang yang tidak hanya membicarakan Pancasila, tapi betul-betul menjadi teladan dari orang yang menghayati Pancasila itu dan memanifestasikannya dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang benar sesuai dengan hukum Rasul. Sekali lagi, tidak peduli apa latar belakang Anda saat ini, bagaimana ketebalan dompet Anda, bagaimana Anda dipandang oleh orang-orang di luar sana. Perjuangan suci ini betul-betul membutuhkan keberadaan orang-orang yang totalitas, yang tidak pernah setengah-setengah di dalam menjalankan perjuangan. Saya tentu saja ketika membicarakan ini sudah terlebih dahulu menjalankan prinsip agung yang saya bicarakan. Ketika saya bicara tentang kemurnian intensi atau niat, ketika saya bicara tentang totalitas, ketika saya bicara tentang bagaimana kita melakukan yang terbaik yang kita bisa, ketika saya bicara tentang bagaimana menjadi Pancasilais, itulah yang selama ini saya kerjakan. Itulah yang selama ini menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup dan keseharian saya. Nah, saya mengajak Anda semua untuk mengikuti keteladanan ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita selalu punya pilihan untuk menjadi manusia yang sibuk dengan upaya memenuhi hasrat-hasrat egoistik, atau kita menjadi manusia yang bersungguh-sungguh untuk mencapai visi yang agung, menjalankan sebentuk perjuangan yang suci, hidup selaras dengan gerak semesta, hidup mengikuti tuntunan Gusti yang bertahta bersemayam di relung hati. Kita memilih satu dari dua jalan ini, tentu saja dengan resiko yang berbeda. Manusia yang Pancasilais tentu saja adalah mereka yang memilih jalan yang agung, tidak lagi sibuk dengan upaya memenuhi hasrat egoistiknya, yang menjadi isi dari pikirannya adalah bagaimana tentang negara ini hari demi hari menjadi makin baik, komunitas perjuangan kita ini juga dari hari ke hari makin baik, dan tentu saja pada skala lebih besar isi pikirannya adalah bagaimana kita semakin mendekat kepada kondisi bumi surgawi. Nah, pada titik ini tentu saja Anda harus merenung. Selama ini apa yang ada di benak Anda? Bukan berarti kemudian Anda tidak boleh untuk menjalankan aktivitas-aktivitas pribadi, bekerja, mencari uang, dan seterusnya. Bukan begitu. Itu jelas sebuah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi kita punya waktu itu panjang. Setelah kita menunaikan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya dalam memenuhi kebutuhan pribadi kita, menjadi manusia yang berdikari, punya nafkah yang jelas, waktu kita isi dengan apa? Apakah kita sibuk dengan hayalan-hayalan,
sibuk dengan mimpi-mimpi dari ego kita, atau kita memang mengisi waktu dengan aksi yang nyata, ya, dengan segala tindakan yang betul-betul mencerminkan kepedulian kita kepada tanah air ini, bangsa dan negara ini. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sebetulnya kajian seperti ini, kajian tentang Pancasila, kajian tentang patriotisme, ini adalah level lanjut dari belajar spiritual. Kalau belajar spiritual itu kan Anda diajak untuk memikirkan keselamatan Anda sendiri. Jiwa Anda sudah selamat belum? Anda sudah menemukan jalan keselamatan belum? Ya, itu kalau belajar spiritual. Tetapi kalau sudah masuk ke wilayah ini, wilayah perjuangan, Anda itu harus melampaui kepentingan Anda pribadi. Anda harus melampaui apa yang selama ini menjadi keinginan personal Anda. Anda harus masuk ke sebuah kesadaran. Lampaui keinginan pribadi, lampaui hasrat egoistik, untuk masuk kepada prinsip agung, menyerahkan apa yang kita punya untuk perjuangan ini, melakukan terbaik demi kepentingan bersama, berbakti kepada Ibu Pertiwi, melanjutkan apa yang menjadi perjuangan dari para nenek moyang kita, leluhur kita, para pendiri bangsa. Dan ini jelas sesuatu yang pasti bertentangan dengan kebiasaan untuk bersikap egoistik. Maka orang yang selalu bersikap egoistik tentu akan susah untuk ada dalam ritme perjuangan. Maka ya ini silakan Anda renungkan. Anda mau ada di posisi mana?